Hai guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Pada video ini saya akan membahas topik tentang intervensi perubahan strategis. Ya, langsung saja. Intervensi perubahan strategi adalah membuat sebuah perencanaan untuk membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dalam hal mencapai visi dan misinya. Intervensi ini berupa implementasi terhadap kegiatan organisasi dan kesesuaian antara strategi bisnis, struktur, budaya, dan lingkungan luar. Cummings and Wortley 2005 mengartikan intervensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan untuk bertujuan membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Intervensi dilakukan untuk membuat anggota organisasi dapat berubah ke arah yang diinginkan dan lebih baik. Selebihnya, intervensi organisasi dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu Strategic Change Intervention, Techno-Structural Intervention, Human Resource Management Intervention, dan Human Process Intervention. Intervensi strategic change memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Contoh dari penerapan intervensi ini adalah merger dan akuisis, serta strategi kolaboratif atau aliansi dan jaringan. Organisasi dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuannya. Namun demikian, penerapan strategi suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang memiliki pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap hasil maupun kinerja organisasi. Cummings and Wortley 2005 membagi lingkungan organisasi ke dalam 2 kategori, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi atau indirect environment, yaitu serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Meskipun lingkungan umum tidak berpengaruhi organisasi secara langsung, namun harus tetap memperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Lingkungan umum terdiri dari dimensi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik hukum, dan internasional. Lingkungan tugas. Lingkungan tugas disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung kepada organisasi atau direct environment, yaitu unsur-unsur luar organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Cummings and Wortley 2005 mengartikan lingkungan tugas sebagai individu atau organisasi lain yang memiliki pengaruh langsung terhadap organisasi. Sebagai contoh adalah kompetitor, pelanggan, pemasok, regulator, dan partner strategis. White dalam Cummings and Wortley 2005 menjelaskan bahwa agar kondisi lingkungan dapat mempengaruhi organisasi, maka anggota organisasi harus mampu mempersepsikannya. Anggota organisasi harus mampu mengamati dan mengartikan kondisi lingkungan sebelum pada akhirnya membuat keputusan bagaimana cara untuk menghadapinya. Kondisi tersebut diartikan sebagai enacted environment, yaitu persepsi dan gambaran anggota organisasi terhadap lingkungan umum atau general environment, dan lingkungan tugas task environment. Jadi pada akhirnya hanya enacted environment lah yang akan mempengaruhi respon organisasi dalam menghadapi lingkungan.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.